Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran akidah akhlak di MTs Negeri 2 Sleman yang kita banggakan dan kita cintai. Sebelum pembelajaran ini kita awali, terlebih dahulu marilah kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita presensi untuk mengetahui siapa yang tidak hadir di kesempatan proses belajar mengajar di hari ini. Oke, setelah ternyata alhamdulillah nihil. Oke, langsung saja kami Bapak Guru mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah masuk naik dari kelas 7 ke kelas 8. Kami atas nama madrasah mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian naik ke kelas 8. Selanjutnya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita langsung saja awali dengan proses kegiatan belajar mengajar untuk materi akidah akhlak. Ada 5 bab yang kita pelajari selama kurang lebih semester ganjil ini. Bab pertama adalah tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang kedua, bab mukjizat dan kejadian luar biasa, mukjizat dan kejadian luar biasa. Yang ketiga tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, ada ikhtiar, tawakal, sabar, syukur. Kemudian yang keempat, babnya akhlak tercela pada diri sendiri. Jadi akhlak yang tidak baik yang harus kita hindari dalam diri sendiri. Dan yang kelima adalah adab muslim terhadap orang tua, guru, dan sahabat. Jadi adab seorang muslim terhadap orang tua, guru, dan sahabat. Para siswa yang saya banggakan dan saya cintai, karena waktu, marilah proses kegiatan belajar mengajar akidah akhlak di kesempatan hari ini segera kita awali dengan materi bab yang pertama tentang Al-Quran. Kitab Al-Quran. Tentunya kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah apa, anak-anak? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Betul sekali. Jadi Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Di mana Al-Quran diturunkan, anak-anak? Di Makkah dan di Madinah. Berapa tahun? Berapa lama waktunya turunnya Al-Quran? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, berapa juz Al-Quran itu, anak-anak? 30 juz. Betul. Nah, semua tadi itu adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Nah, di sini kita akan membahas secara detail apa toh itu Al-Quran dari segi pengertiannya, tujuannya, fungsinya bagi umat Islam, keistimewaannya. Nah, itu nanti kita pelajari di kesempatan hari ini. Baik, langsung saja simak pembelajaran akidah akhlak tentang bab yang pertama, kitab Al-Quran. Baik, Al-Quran itu pengertiannya apabila dilihat dari segi bahasa berarti membaca atau bacaan. Jadi Al-Quran itu dilihat dari segi bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Eling-eling. Quran dilihat dari segi bahasa pengertiannya bacaan atau membaca. Faham? Faham. Sedangkan pengertian Al-Quran dari segi istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Lauhil Mahfuz melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi
Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Lauhil Mahfuz, dari langit, melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi sudah jelas Al-Quran itu datangnya dari Allah. Paham? Paham, alhamdulillah. Kemudian sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW abad ke-6 Masehi. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad abad 6 Masehi kurang lebihnya. Kemudian Al-Quran itu diturunkan di Mekah dan di Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Di Mekah 10 tahun, di Madinah. Jadi diturunkan di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Semua betul. 13 tahun betul. Mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari juga betul. Kemudian yang ketiga, Al-Quran terdiri dari 30 juz. Terdiri dari 114 surat dan terdiri dari 6.666 ayat. Itulah Al-Quran. Silakan dicatat dari pengertian sejarah turunnya tersebut, sehingga nanti kalau ada soal disuruh jawab bisa menjawab. Oke, jangan dilihat saja tapi juga dicatat. Betul? Betul. Selanjutnya kita lanjut. Kemudian Al-Quran itu dijamin kemurnian dan keasliannya oleh Allah. Jadi salah satu, kemudian tadi adalah sejarah turunnya. Kemudian keistimewaannya Al-Quran apa? Pertama, Al-Quran dijamin kemurniannya, keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu dijamin asli, murni, tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi Al-Quran sejak zaman dahulu ya seperti ini, seperti yang kita baca. Itulah keistimewaan Al-Quran. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran, fahami, sebagai firman Allah. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keistimewaan Al-Quran, sing nurun ke Gusti Allah. Jadi keistimewaan Al-Quran ada 3. Yang pertama, dijamin kemurniannya, keasliannya. Kemudian yang kedua, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diturunkan, yang menurunkan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah yang memelihara Al-Quran. Jadi Al-Quran ini tidak akan rusak, tidak akan musnah sampai kapanpun, kecuali akan mendekati hari kiamat. Nanti Al-Quran itu akan musnah karena diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keistimewaan Al-Quran ada 4. Catat. Kemurniannya, dijamin kemurniannya. Kemudian sebagai firman Allah, diturunkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa tuh Pak tujuan diturunkannya Al-Quran? Tujuan diturunkannya Al-Quran, yang pertama, sebagai mukjizat yang paling besar. Jadi tujuan Al-Quran itu adalah sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tujuannya yang pertama. Yang kedua, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti kalau Nabi itu punya kitab. Yang ketiga, tujuan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai
pedoman hidup manusia. Catat, tujuan diturunkannya Al-Quran yang pertama ada 3. Yang pertama, sebagai mukjizat yang paling besar. Sebagai mukjizat yang paling besar. Yang kedua, sebagai bukti kerasulannya, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul utusan Allah, maka diberikanlah Al-Quran. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup umat manusia. Jadi tujuan Al-Quran ada 3. Dilihat, difahami, dicatat. Kemudian, apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi sebelum Quran itu Allah sudah menurunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Itu semua benar. Ya, jadi kamu tidak boleh ragu lagi terhadap 3 kitab suci sebelum Al-Quran ada. Taurat, Zabur, dan Injil. Walaupun kita tidak tahu seperti apa wujudnya, tapi kita wajib mempercayainya. Fungsi yang kedua, membawa kebenaran. Jadi fungsinya itu membawa kebenaran. Jadi adanya nabi, adanya kiamat, adanya rasul, itu benar. Adanya Allah, itu amat sangat benar. Membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi fungsi yang kedua, membawa kebenaran. Fungsi yang pertama apa? Menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, membawa kebenaran. Kemudian yang ketiga, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi fungsinya ada 3. Menyempurnakan kitab suci sebelumnya, membawa kebenaran ajaran Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, sampai di sini ada yang mau tanya? Sudah paham? Oke. Kemudian ayat yang surat atau ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama kali diturunkan Allah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tentunya kalian sudah pada hafal dan bisa membacanya. Pertama, Iqra, perintah membaca. Jadi kita itu kalau ingin tahu harus membaca. Jangan dilihat, bacalah. Karena pertama kali Allah memerintah kepada manusia untuk Iqra, membaca. Apa yang dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Terhadap ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita ini tercipta dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Dan yang keempat, yang mengajar manusia dari perantaraan kalam. Kemudian dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan. Karena yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak tentang bab yang pertama, Al-Quran dan keistimewaannya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan soal untuk kalian jawab sebagai tugas akhir pembelajaran sesi pertama di minggu ini. Ambil kertas, silakan ditulis pertanyaan dari Pak Samsul. Oke, yang pertama. Sudah? Ambil kertas? Oke. 1. Jelaskan pengertian Al-Quran dilihat dari segi bahasa dan istilah. Jelaskan pengertian Al-Quran dilihat dari segi bahasa dan istilah. Sudah? Oke, yang kedua. Jelaskan secara rinci tentang Al-Quran. Jelaskan secara rinci tentang Al-Quran.
sejarah Al-Quran. Sudah? Oke. Yang ketiga, sebutkan 3 tujuan mempelajari Al-Quran. Sebutkan 3 tujuan mempelajari Al-Quran. Yang keempat, sebutkan 3 fungsi Al-Quran. Sebutkan 3 fungsi Al-Quran. Yang kelima, tulis surat yang pertama kali turun. Tulis surat yang pertama kali diturunkan Allah ke muka bumi. Ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Saya suruh nulis dan terjemahkan. Oke? Baik. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, ada 5 soal yang perlu kalian jawab di kesempatan pertemuan yang pertama ini. Karena waktu telah habis, marilah pembelajaran di kesempatan minggu pertama ini kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, Bapak di sini akan menegaskan bahwasanya perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai segala-galanya bagi umat Islam. Jadi apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Tetapi apabila kita meninggalkan, mengabaikan Al-Quran, maka kita akan celaka sampai kapanpun. Kepingin selamat dunia akhirat, pelajari, baca, amalkan perintah Al-Quran. Marilah pembelajaran di kesempatan hari ini kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.